barakatan fahajatin lana wal afwahin Allahumma ftah lana abwaabul barakah abwaabus sehat abwaabus selamat abwaabul rezeki abwaabul dunia wal akhirah rahmat ala al-qubur ni'matul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin Rabbana subhana rabbika amma yasifun wa salamun walhamdulillah. Kita dapat hadir bersama-sama dalam memenuhi undangan daripada Satgas COVID-19 dalam rangka sosialisasi vaksinasi. Kemudian selawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kita bersama-sama berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para undangan yang berbahagia, sahabat lu bertanggung jawab terhadap warganya. Maka saya mempunyai satu kewajiban dan diamanahkan oleh undang-undang. Bukanlah kepala desa kayak ini yang selama ini kayak enggak sagale upamame dengan maksud sagale upamame memang betul ya Kak upamame Pak Kapolsek, Ibu Dokter, perlu diketahui di tahun 2020 awal dari COVID yang terpapar COVID di desa Kodok ini 127 orang. Mereka masih mandiri untuk desa Kodok itu Pak wartawan sampai masuk ke SPTV segala macam. Ada yang menganggap saya ini gila, ada yang menganggap saya ini stres. Saya tidak takut. Selagi saya dilindungi undang-undang, saya akan berjalan di atas mereka. Siapapun yang datang, saya hadapi. Tidak satupun LSM yang mengatakan saya melanggar. Tidak satupun undang-undang yang mengatakan saya melanggar. Sebab sebelum saya melakukan, saya sudah menelaah undang-undang secara satu persatu. Apa konsekuensi yang harus saya terima? Ternyata apa yang saya lakukan diperbolehkan seluruh oleh undang-undang. Ternyata tugas yang memang harus digas dari NKRI, dari pusat yang menegaskan masalah COVID. Kemudian di dana desa, negara hadir di saat masyarakat sakit, negara hadir di saat masyarakat itu sejahtera. Di sini fungsi negara, di sini fungsi pemerintah. Pemerintah yang sehat itu warganya yang dulu sehat. Apabila pemerintah warganya sakit, pemerintah sakit. Negara dalam keadaan sakit. Contoh, payah ini Pak Kades, ekonomi tambah payah Pak Kades. Iya, jangan kaya, ataupun payah. Berarti negara dalam keadaan sakit. Kenapa kita tidak sehat? Wabah penyakit mendunia seluruh dunia. Bukan di desa Kota Bulu. Jumlah kepala desa kaya ini, anak saya kaya, sangat anak saya kaya. Sangat anak saya anak kaya ini ada desa lain bisa seperti ini yang bisa berbuat terhadap warganya seperti desa Kodok. Bagikan ini bukan kebanggaan saya, memang amanah undang-undang. 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk COVID, ketahanan pangan ada yang hewani dan nabati, saya lakukan semua, tidak ada pusing. Bukan itu 600 juta harus habiskan untuk warga. 600 juta untuk warga. Kenapa? Karena aku sayang, karena aku mencintai kaya, dan aku tidak membedakan satu sama lain. Kita sama-sama umat, kita sama-sama manusia yang berhak atas dana desa, berhak hidup sehat, berhak hidup cerdas di bumi di negara ini, dilindungi oleh undang-undang. Maka pada hari ini kemarin Pak Kapolsek Teranak Timur meminta kegiatan 2020-2021 sudah saya realisasikan. Kalau pelapor Pak tidak cukup bundel untuk bayar 88 pupuk untuk bayar yang bersalah, pupuk harga 1 juta 1 karung
Tidak ada pupuk angin. Miki siapa? Miki kaya. Sudah kayak kamu pupuk angin. Beras yang padi yang harus hasil 100 ke 19 tidak air. Itu adalah yang dikatakan pendunia. Mendunia. Tidak boleh itu di kota Lanang pun, di kampung Pak Kapolsek, di kampungnya Ibu Dokter juga begitu. Ibu Dokter itu pun sendiri takut, Pak Kapolsek takut bukan berarti kita harus waspada. Bagaimana kita membentengi diri kita? Untuk itu hari ini kayak vaksin dulu. Kalau kayak kita manfaatnya apa vaksin, apa guru vaksin sudah didata sekitar 300 kayak yang tidak pernah mendapat vaksin 1, 2, dan 3. Itulah yang dilakukan oleh staf desa pendataan dari rumah ke rumah tahun 2020, 2021, 2022. Sudah terdata sekian, tidak jauh beda. Terakhir itu laporan yang saya laporkan ke Kapolsek Airangan Timur. Oleh kayak itu, karena anggaran kita itu agak kurang untuk COVID kita, maka kami ajakkan 150 orang dari 200-300 kurang lebih untuk diajak bersosialisasi apa itu COVID, apa itu vaksin, apa manfaat vaksin, apa akibat kita tidak vaksin. Yang sudah jelas ini dunia ini sudah bernoda. Kalau ini vaksin COVID-19 mungkin tahun 2022 kita tidak tahu, itu kehendak Allah. Ya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi vaksinasi COVID-19 Desa Kodakluk tahun 2022 dengan ini resmi saya buka dan ditutup. Pertama saya kena penyakit gula kering, maka saya sudah konsultasi dengan dokter. Saya tidak divaksin, tidak menerima vaksin. Begitu Bu. Konsultasinya ke dokter mana Bapak? Puskesmas. Puskesmas. Waktu di Simpang 3 Rawang itu ada apa? Ditahan kan? Untuk divaksin. Tapi belum ke rumah sakit ya Pak ya? Belum. Di puskesmas saja ya? Ya, belum ada. Kemudian saya hipertensi juga, tensi kan tinggi. Kan paling hanya pusing aja, atau batuk aja, atau pilek aja, gitu tiba-tiba ada COVID. Kalau berat, kalau ringan sampai sedang itu sampai ada gejala nyeri tenggorokan, atau badannya sakit-sakit semua, itu udah gejala sedang. Kalau gejala berat itu seperti apa? Kalau gejala berat itu udah mulai sampai sesak nafas, ya Bapak ya. Apalagi bapak-bapak yang lansia, bapak-bapak yang perokok, bapak-bapak yang punya penyakit komorbid seperti darah tinggi, gula, asma, itu wajib hukumnya untuk benar-benar dijaga. Kenapa? Karena itu rentan. Karena virus ini dia mengenai paru-paru. Bapak-bapak yang merokok, otomatis paru-parunya sudah tidak bersih lagi. Jadi akan gampang terinfeksi. Kalau orang sakit asma juga seperti itu. Saluran pernapasannya akan sempit. Jadi kalau virusnya masuk, dia akan mudah terinfeksi. Kenapa? Makanya banyak yang meninggal atau yang jadi berat itu tuh penyakit-penyakit orang-orang dengan penyakit-penyakit bawaan. Misalnya ada penyakit asma sebelumnya, ada penyakit darah tinggi sebelumnya, ada penyakit gula sebelumnya, atau usianya udah lanjut ya Bu ya. Beda sama anak-anak yang usia muda. Nah, kenapa? Karena anak-anak yang usia muda itu daya tahan tubuhnya masih kuat, beda sama yang udah lansia. Jadi makanya virus ini itu dia gampang, makanya banyak yang tiba-tiba meninggal. Kenapa? Itu mungkin ada penyakit bawaan sebelumnya. Dulu banyak yang meninggal, kenapa? Karena belum ada obat dan vaksinnya. Setelah dilakukan penelitian kan sudah ada obat dan vaksinnya. Terus virus ini itu bisa menular melalui apa aja Bapak-bapak Ibu-ibu? Itu bisa melalui udara. Misalnya tuh ternyata lawan bicara kita COVID. Menyentuh aja virusnya itu, batuknya itu ke
menghirup, itu udah resiko tertularnya luar biasa. Makanya kita diwajibkan pakai masker. Kayak tangga atau tiang ini, itu paling lama virusnya menetap. Ya, itu biasanya bisa 4 jam. Kalau di plastik lebih lama lagi, itu bisa sampai 72 jam. Kalau di karton atau kertas itu 24 jam. Jadi makanya harus pakai hand sanitizer, harus rajin cuci tangan. Supaya apa? Supaya virusnya mati, tangan kita bersih. Nah, nanti ibu habis megang tiang misalnya, entah ada orang yang batuk di sana, virusnya nempel di sana, ibu pucat mata, ibu pegang mulut, bapak pegang hidung, itu udah terpapar, jadinya tertular. Jadi kenapa waktu itu COVID dilarang untuk berkerumun? Karena kalau di tempat rame, virusnya itu dia ke bawah, terhirup kita udah terinfeksi ya, udah gampang terinfeksi. Nah, kenapa? Kok saya padahal satu rumah sama dia COVID, saya enggak. Kenapanya kekebalan tubuhnya saat itu lagi bagus. Tapi kalau misalnya ibu terpapar terus-menerus, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, ibu bapak, bukan racun ya. Virus yang dilemahkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang. Kita semua udah pernah divaksin, dari bayi itu udah divaksin bapak. Imunisasi itu vaksin, pencegahan polio, pencegahan sakit rubella, campak, itu vaksin, sama ya. Itu untuk virus memang seperti itu ya, beda sama bakteri. Kalau bakteri kita kasih obat dia sembuh, kalau virus tidak ya, karena udah pernah jadi wabah. Kenapa anak-anak kecil ibu suntikan, ibu sendiri tidak? Karena sama ibu, vaksinasi itu adalah virus yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi virusnya itu masuk, jadi menolong kekebalan tubuh kita untuk melawan antibodi yang dilemahkan tadi, supaya tubuh kita kuat. Jadi ketika si COVID itu masuk tadi, si virus COVID yang sesungguhnya masuk, itu badan kita udah mengenali ibu. Jadi badan kita udah kenal, oh ini nih lawan saya. Jadi kemarin saya giniin, jadi antibodi kita udah melawan. Jadi itu gunanya si vaksinasi. Sama anak bayi juga begitu ibu. Anak bayi dimasukin suntik campak, DPT, itu juga fungsinya sama. Yang dimasukkan juga sama. Virus yang dilemahkan juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh anaknya. Jadi anaknya nggak gampang sakit, ya ibu ya. Jadi sama. Jadi kenapa saya heran kok tiba-tiba karena vaksin? Mungkin emang udah ajalnya. Yang kedua emang memiliki serangan jantung, kan banyak ya masyarakat kita yang tidak terdeteksi memiliki penyakit seperti penyakit jantung atau darah tinggi ya, apalagi yang pasien-pasien lansia. Jadi tujuan kita vaksin ini untuk membentuk kekebalan tubuh masing-masing. Karena gimana? Kita tidak bisa melarang ibu-ibu untuk terus pakai masker. Kita ibu-ibu disuruh, bapak-bapak disuruh pakai masker, kadang tidak pakai masker. Disuruh untuk di rumah saja, kadang tetap berkeramaian. Makanya kan itu sulit untuk dicegah ya. Makanya kita galakkan vaksin ini. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak takut efek samping atas vaksinnya, vaksin ini udah diteliti ya Bu ya, sampai terjun ke masyarakat tuh udah melakukan berkali-kali uji coba. Dan yang pertama kali mendapatkan vaksin itu adalah tenaga kesehatan. Jadi semuanya udah divaksinkan, tenaga kesehatan itu sudah divaksinkan semua. Dilihat, kalau misalnya terjadi apa-apa, saya tidak akan berdiri di sini Bapak Ibu. Saya udah 3 kali vaksin, udah mencoba vaksin apa-apa aja, dari wabah difteri, dari wabah hepatitis B. Ibu baru vaksin COVID aja sampai begininya gitu loh, sampai ketakutan begininya. Kami tim medis difteri yang disuntikan ke kami, hepatitis B yang disuntikan ke kami. Kalau terjadi apa-apa, saya udah kenapa duluan ibu gitu. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu, jangan termakan berita hoax ya. Yang begitu antusiasnya memikirkan hidup sehat. Saya selaku Kapolsek Tenangan Timur membawahi 3 kecamatan. Baru
satu desa Hamparan Rawang ini yang mengadakan sosialisasi COVID-19. Jadi sekali lagi tepuk tangan. Bersyukur Bapak Ibu sekalian punya kades yang peduli dengan warganya. Dalam kesempatan ini saya memberikan sedikit pengarahan Bapak Ibu. Sampai saat ini Polres Kerinci khususnya Polsek Air Hangat Timur masih melaksanakan vaksin. Itulah kepedulian pemerintah terhadap rakyat dan warganya. Jadi tugas pokok polisian sementara ini kami kesampingkan demi untuk kesehatan warga masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu sampai sekarang ini tidak mau vaksin, itu keliru besar. Saya dan anggota lainnya TNI Polri kesehatan itu wajib hukumnya vaksin dan sudah booster Bu. Kalau bisa 4 kali, saya yang duluan Bu divaksin 4 kali. Jadi tidak ada risikonya Bu, tidak ada efeknya. Saya sudah 3 kali vaksin booster. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak mau vaksin itu keliru. Jadi ada ceritanya Pak Kades. Jadi istri saya di Jambi tinggal. Nah, itulah saya sudah bilang vaksin. Jadi tidak mau juga ya. Yang rugi kita sendiri Bu. Apalagi saat ini, alhamdulillah kita jemaah haji sudah bisa diberangkatkan ke tahun ini. Jadi tahun 2020-2021 tidak ada jemaah haji yang berangkat. Nah, jadi dalam hal ini begitu pentingnya vaksin. Sampai-sampai kita mau ibadah pun kita harus vaksin. Karena COVID. Mungkin itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu beserta memakai kartu vaksin. Jadi adik-adik putri yang mau nikah, mau acara balik, kalau tidak ada kartu vaksin, jangan harap akan dikasih izin. Bagi yang mau masuk tentara, polisi, kalau tidak ada kartu vaksin, mohon maaf, tidak kami layani. Mau ke kantor polisi pun ada barcode-nya, Bapak Ibu. Jadi mau masuk ke kantor polisi harus pakai barcode. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, mari kita sama-sama mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi. Tolong ya Pak. Mbak, yang satu. Nah, tolong ke Musi Dokter. Vaksin 1 dan 2. Tadi penjelasan dari Bu Dokter yang tidak melakukan vaksin kedua jaraknya sudah lama, tapi dia harus mengulang. Bagaimana status saya sudah melakukan vaksin 1-2, mungkin jaraknya sudah jauh lampau. Sementara penjelasan dari Bu Dokter tadi jaraknya 3 bulan ya Bu ya? 3-4 ya. Sementara untuk jarak maksimal belum ditentukan. Saya otomatis sudah lama jaraknya Bu ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk kelanjutannya, apakah saya mengulang vaksin kedua? Untuk itu saya mohon penjelasan yang lebih rinci dari Bu Dokter atau yang lainnya. Cuma itu yang dapat saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini vaksin untuk kategori anak-anak itu dimulai dari umur berapa? Yang kedua, apakah vaksinnya khusus untuk kategori anak-anak melalui umur masuk TK, SD, termasuk ke jenjang berikutnya? Mau diberikan keterangan. Vaksin 1 dan 2 yang Ibu dapatkan, yang rentang jaraknya berbeda-beda ya, tergantung dari vaksin yang Ibu terima. Ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca. Itu vaksin 1 dan 2 itu jarak maksimalnya 6 bulan Ibu. Kalau lewat dari 6 bulan sebaiknya diulang. Itu khusus untuk vaksin 1 dan 2. Jadi kalau misalnya ada yang vaksin 1 terus mau ke vaksin 2 tapi udah jarak 8 bulan, 9 bulan, itu sebaiknya diulang. Tapi kalau tidak mau diulang juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena jatuhnya kekebalan dari vaksin yang pertama tadi untuk vaksin yang kedua udah jauh berkurang.
Nah, beda sama vaksin booster ya Ibu Bapak ya. Vaksin 2 ke vaksin 3 itu tidak ada maksimal waktu. Misalnya minimal harus 3 bulan. Minimal harus 3 bulan dari vaksin kedua. Kalau tidak, belum bisa divaksin. Kalau misalnya udah 8 bulan, udah 9 bulan, bahkan udah 1 tahun dari tahun kemarin misalnya vaksin kedua, terus vaksin ketiganya berkeluar, ya tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Yang pengecualian itu vaksin 1 dan 2, karena itu vaksin primernya, vaksin yang membentuk kekebalan tubuh yang pertama. Kalau booster itu kan meningkatkan lagi, supaya kita lebih kebal lagi. Jadi tidak ada tenggang waktunya. Kalau untuk yang anak-anak, Bapak, itu anak-anak mulai dari 6 sampai 11 tahun ya Bapak ya. Jadi 6 sampai 11 tahun, jadi vaksinnya yang bisa hingga saat ini hanya Sinovac saja. Jadi Sinovac dosisnya sama dari anak umur 6 sampai 11 tahun, itu baru yang boleh untuk anak hanya Sinovac saja. Jadi tidak ada perbedaan misalnya TK, SD, atau SMP. Yang penting umurnya masuk kategori 6 sampai 11 tahun. Ya Bapak ya.